Untuk transaksi penjualan, kita bisa ke menu penjualan. Di sini ada menu penjualan baru, pending, piutang, selesai. Maksudnya di sini adalah yaitu penjualan baru untuk melakukan transaksi penjualan baru. Sedangkan pending adalah transaksi penjualan yang belum selesai atau belum menerima pembayaran. Sedangkan transaksi piutang yaitu transaksi penjualan yang menggunakan piutang atau kredit. Jadi pakai tempo, penjualannya pakai tempo. Kredit sini cicil. Kemudian yang selesai ya, ini transaksi yang penjualan yang sudah selesai. Untuk membuat transaksi penjualan baru, tinggal klik aja penjualan baru. Di sini kita bisa langsung scan barcode-nya pakai barcode scanner di sini. Atau kita juga bisa mencari nama produknya manual dengan klik tombol cari produk. Kita bisa pilih di sini nama itemnya seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah di sini kuantitinya dan satuannya, serta kalau pakai komisi sales bisa ditambahkan di sini. Misalkan di sini satuannya adalah dus, stoknya tidak cukup kalau 1 dus. Nah, kalau stoknya tidak cukup, maka akan ada notif seperti ini. Oke, kita jadi sudah 1 dus. Kita pakai pieces saja. Misalkan di sini 5 pieces kita belinya. Jika ada diskon, tinggal ditambahkan di sini diskon. Seperti ini penambahan diskon. Kemudian untuk cara bayarnya, di sini kita ada cash, tunai, dan kredit. Kalau penjualan piutang yaitu penjualan, misalkan di sini kita mau pembelinya pakai kredit diangsur gitu ya. Kita bisa pilih di sini kredit. Nah, nanti ini penjualan dengan cara kredit ini atau tempo itu nanti masuknya ke yang piutang ini. Piutang. Di sini kita tambahkan nama pelanggannya karena ini tempo. Kita bisa isi data pelanggannya, data pembelinya. Oke, kemudian kita klik simpan. Masukkan tanggal jatuh temponya. Kemudian klik simpan transaksi. Nah, di sini langsung kita bisa cetak struk dan nota penjualannya. Kemudian untuk melunasi transaksi piutang ini kita bisa melihatnya di penjualan piutang. Nah, di sini statusnya belum lunas yang tadi, yang ini ya. Yang ini. Jika kita ingin cetak nota tagihannya bisa juga di sini. Misalkan ada pembayaran, misalkan dia membayar dulu 1000 misalkan ya kan. Masukkan tanggal bayarnya. Nah, ini cicilan, berarti ini kan cicilan ya masuknya. Nah, kita bisa lihat di sini riwayat cicilannya jika belum lunas. Riwayat cicilan atau pembayarannya di sini bisa cetak kwitansinya.
Kemudian misalkan ada jika pelunasan seperti ini, kita misalkan sisa piutangnya mau dilunasi, misalkan tanggal 22, klik simpan. Oke. Nah, kalau sudah lunas maka di sini statusnya sudah berubah lunas. Sisa pembayarannya juga 0. Nah, itu adalah untuk transaksi kredit. Kalau untuk transaksi penjualan cash tunai, bisa kita coba lagi seperti ini. Cari produknya, ini misalkan Indomie. Kita nggak usah pakai pelanggan, misalkan di sini cara bayarnya tunai langsung lunas. Klik simpan transaksi. Kemudian tunainya berapa, di sini masukkan dari pembeli, misalkan pembeli bayarnya 5.000. Kemudian klik bayar. Sini ada kembalian 1.500. Kemudian di sini kita bisa cetak struk dan nota. Nah itu dia untuk transaksi penjualan tunai. Kalau vending ini adalah transaksi yang bisa kita lanjutkan karena belum ada penerimaan pembayaran. Nah, misalkan seperti ini, kita buat penjualan baru, kita pilih, nah misalkan seperti ini, kemudian tiba-tiba pembelinya lupa bawa dompet misalkan, kita bisa ke penjualan atau ke antrian selanjutnya. Yang ini kita biarkan saja, kita ke pelanggan selanjutnya. Kita klik penjualan baru seperti itu. Nah, jika pembeli yang tadi lupa bawa dompet itu kembali, kita bisa melanjutkan transaksinya di sini. Pending. Yang tadi beli apa ini, mesti yang ini. Nah, kita bisa melanjutkan transaksinya lagi. Jadi kita bisa pending dulu transaksinya, kemudian melanjutkan lagi ketika misalkan pelanggannya kembali lagi. Untuk penjualan juga bisa di menu kasir. Namun sebelumnya kita harus membuat akun kasir dulu di sini. Kita keluar dari halaman admin. Untuk transaksi penjualan di menu kasir, di halaman kasir. Untuk transaksi penjualan di halaman kasir, kita sudah login di halaman kasir. Sebenarnya sama saja, cuma di sini menunya agak lebih sedikit ya. Untuk memulai transaksi di halaman kasir bisa langsung klik penjualan baru. Ya sama aja sih sebenarnya. Cuma fiturnya lebih sedikit ya kayak tadi transaksinya. Nah untuk video transaksi penjualan cukup dulu. Terima kasih.